Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Setelah pada video saya sebelumnya, saya telah membahas tentang salah satu penyebab menyusutnya barang rongsokan. Di video saya sebelumnya itu penyebabnya yaitu di saat proses sortir siap gilingnya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang penyebab penyusutan yang disebabkan karena atau pada saat proses penggilingannya. Nah, ingin tahu pembahasannya? Kita simak video berikut ini. Sahabat rongsok, jadi salah satu penyebab penyusutan di saat proses penggilingan yaitu menyusutnya di kotoran seperti ini, sahabat rongsok. Nah, ini seperti ini. Terus ada juga selain kotoran-kotoran tanah seperti ini, juga kalau untuk bekas-bekas sampo, bekas sabun seperti ini ya, ini nantinya saat di proses penggilingan itu akan nyusut karena tempat-tempat seperti ini ya. Kalau khususnya untuk jenis HDPE itu biasanya kan untuk wadah, jadi isinya itu nggak mungkin bersih, biasanya masih ada kotorannya seperti ini. Nah, jadi nanti saat dilakukan proses penggilingan itu ini akan menyebabkan penyusutan. Nah, sahabat rongsok, selain daripada jenis barangnya tadi yang kotor ya, nyusutnya di situ, juga penyusutan itu terjadi di saat pencucian. Nah, ini di bak pencuciannya ya. Ini penyusutan terjadi, ada barang-barang yang tercecer seperti ini. Nah, barang-barang yang tercecer sini mungkin kalau untuk sehari 2 hari giling itu barangnya mungkin sedikit, tapi kalau lama-lama juga akan banyak ya. Jadi selain di bak pencucian juga saat proses pencacahan itu nanti enggak semuanya itu barangnya itu besar-besar, jadi ada seperti tepungnya. Ini apa ya? Jadi ada seperti tepungnya. Nah, itu juga penyusutan, jadi barang yang lembut-lembut seperti ini, kecil-kecil ya, jadi kayak tepung, itu juga yang menyebabkan penyusutan. Jadi ini sengaja saya buat videonya di saat mesinnya nggak beroperasi supaya nggak berisik ya. Ini mesin penggilingannya, ini bak pencuciannya. Nah, selain daripada di bak pencucian tadi penyusutan yang disebabkan karena tercecernya barang, juga di saat proses penjemuran. Nah, seperti ini penjemuran. Nah, ini saat proses penjemuran ini juga banyak sekali barang-barang yang tercecer seperti ini. Nah, ini tercecer. Nah, ini sedikit lama-lama juga akan banyak. Nah, itu salah satu penyebab daripada penyusutan di saat proses penggilingan. Seperti tadilah pembahasan tentang penyusutan barang akibat atau di saat proses penggilingan. Jadi saya ulangi, yang pertama itu barang yang kotor ya, atau isi daripada barang tersebut biasanya itu menyebabkan penyusutan. Yang kedua itu di saat proses penggilingan itu barangnya itu tercecer di bak pencucian ya. Yang ketiga itu ada tepung ya. Jadi saat proses penggilingan itu tidak semuanya barang itu tersaring ya besar-besar, jadi ada pecahan-pecahan yang kecil yang menyerupai tepung, itu juga akan menyebabkan penyusutan. Nah, kalau untuk proses pengeringannya dengan cara dijemur itu penyusutannya mungkin lebih sedikit ya, karena tepung-tepungnya itu mungkin ada yang sempat menempel di barang tersebut. Tapi kalau untuk proses pengeringannya itu menggunakan blower, itu akan lebih bersih, otomatis penyusutannya juga semakin besar. Nah, selain itu juga ada penyusutan yang disebabkan kan di saat proses penjemuran barang ya, seperti saya jelaskan tadi ya, ada barang-barang yang tercecer saat proses penjemuran. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyusutan. Jadi
Saya kira itu pembahasan dari saya tentang penyusutan di saat proses penggilingan. Nah, itu besarnya itu sekitar 15% itu dari barang sebelum digiling ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat Rongsok semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.